24 Rute UTBK SBMPTN Materi Perbankan, Inflasi, dan Kebijakan Moneter. Kali ini kebetulan tidak satu soal ya, tapi 3 soal sekaligus karena ini adalah soal yang berhubungan dengan materi bacaan. Oke, kita lihat soalnya. Bacaan berikut digunakan sebagai pengantar soal nomor 16 sampai 18. Menurut sebagian besar ahli ekonomi dan keuangan, kebijakan fiskal dan moneter pada masa Orde Lama sama sekali tidak prudent, mudah mencetak uang, sehingga menyebabkan inflasi sangat tinggi. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha menekan inflasi, namun tidak pernah di bawah 10%, antara lain karena Bank Indonesia bisa menggunakan kredit likuiditas tanpa batas. Baru di masa reformasi, fungsi Bank Indonesia mengutamakan penjagaan nilai rupiah, sehingga inflasi dapat ditekan di bawah 10%. Untuk nomor 16, menurut Awi Philip atau Kurvo Philip nanti, keadaan inflasi yang tinggi pada masa Orde Lama seharusnya disertai dengan A. Tingkat bunga yang rendah, B. Tingkat bunga yang tinggi, C. Tingkat pengangguran yang rendah, D. Tingkat pengangguran yang tinggi, ataukah E. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kurvo Philip ini adalah menggambarkan hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, yaitu jika permintaan naik, maka harga akan naik. Ya. Nah, kemudian dengan tingginya inflasi ini, untuk memenuhi permintaan tersebut, produsen itu meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja. Nah, akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga atau inflasi, maka pengangguran akan berkurang. Jadi ini adalah, bisa kita lihat, berarti ada hubungan yang negatif ya, antara persentase pengangguran dengan persentase tingkat inflasi ya, dimana ketika inflasi tinggi maka tingkat penganggurannya adalah rendah. Tingkat inflasi yang tinggi ini akibat dari permintaan agregat yang meningkat tadi ya, permintaan terhadap barang dan jasa secara keseluruhan dalam satu negara itu meningkat. Ketika permintaan meningkat, harganya naik. Nah, produsen ketika permintaan meningkat itu terus menambah ya kapasitas produksinya, menambah jumlah produksinya, yaitu dengan juga menambah tenaga kerjanya sebagai satu-satunya input yang dapat meningkatkan output ya. Berarti ini jawabannya jelas, hubungannya adalah negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran. Kalau inflasi tinggi, penganggurannya adalah rendah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 17. Pada masa reformasi sekarang ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit secara langsung kepada para pengusaha kecil dan menengah dengan tingkat bunga yang rendah. Sebab Bank Indonesia dapat mengeluarkan uang, baik uang kartal maupun uang giral. Oke, Bank Indonesia ini adalah bank yang selalu senantiasa ya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui 3 hal, yaitu pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Dan nanti di dalam melaksanakan kebijakan moneter ini, untuk saat ini Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan ITF ya, atau Inflation Targeting Framework. Ini adalah suatu kerangka kerja dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan kemudian diumumkan secara publik. Nah, ini jadi seperti dalam bacaan tadi ya, bahwa Bank Indonesia saat ini ya, salah satu tujuan kebijakan moneternya adalah bagaimana melaksanakan kebijakan moneter ya dengan menganut kerangka kerja ITF ini ya. Jadi mencapai tingkat inflasi tertentu yang ingin dicapai. Kemudian kalau untuk stabilitas sistem keuangan, jadi stabilitas sistem keuangan adalah kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan stabilitas perekonomian nasional. Di sisi lain, BI memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Kemudian di dalam kaitannya dengan sistem pembayaran, jadi sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi 3 kegiatan ini, yaitu pengelolaan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, ini adalah salah satu tugas utamanya dalam rangka mencapai kestabilan nilai rupiah. Jadi kalau Bank Indonesia memberikan kredit, ini jelas salah ya. Jadi Bank Indonesia tidak memberikan kredit, yang memberikan kredit itu adalah bank umum. Ya, lah di sini kok ada
menyediakan dana likuiditas Pak saat krisis ini untuk perbankan umum kan gitu. Nah, yang berdampak sistemik ini bisa diberikan, tapi bukan kredit langsung kepada masyarakat. Jadi salah ya. Kemudian Bank Indonesia dapat mengeluarkan uang baik uang kartal maupun giral. Ini juga tidak benar karena untuk uang kartal memang betul uang kertas dan logam oleh Bank Indonesia. Tapi untuk uang giral ini adalah juga bank umum. Ya seperti kalau yang tahu seperti BRI, BNI itu contoh-contoh bank umum ya. BCA itu bank umum. Jadi ini adalah salah dan salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 18. Guna menurunkan inflasi sehingga berhasil ditekan sampai di bawah 10%, saat ini Indonesia menganut inflasi targeting sebagai sasaran akhirnya. Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter dengan cara 1. Mengawasi kredit secara selektif, 2. Menaikkan giro wajib minimum, 3. Menaikkan tingkat diskonto, yang 4. Menjual surat berharga pasar uang atau SPPU dan juga SBI sertifikat Bank Indonesia. Oke, untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter yang dipakai adalah kebijakan moneter yang bersifat kontraktif, yaitu nanti berefek kepada berkurangnya jumlah uang beredar. Nah, di sini Bank Indonesia bisa menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama ada yang disebut dengan politik diskonto, yaitu dengan mengatur suku bunga acuan. Nah, ketika terjadi inflasi, maka nanti suku bunganya adalah dinaikkan. Ya, untuk saat ini namanya BI 7-day repo rate ya. Nah, ketika suku bunga naik, maka nanti harapannya uang yang beredar di masyarakat akan berkurang karena masyarakat akan lebih banyak untuk menabung. Kemudian yang kedua adalah open market. Di sini adalah Bank Indonesia akan membeli atau menjual surat berharga, tetapi ketika untuk mengatasi inflasi, nanti Bank Indonesia adalah menjual surat berharga yang asalnya dari Bank Indonesia kepada masyarakat, sehingga uang yang ada di masyarakat itu akan semakin berkurang. Nah, contohnya SBI ini ya adalah sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada cash ratio, yaitu menambah rasio cadangan kas bank umum. Ya, jadi nanti BI menaikkan reserve requirement atau semacam cadangan kas minimal yang harus disetorkan kepada Bank Indonesia atau Bank Sentral. Jadi bank umum itu memiliki kewajiban untuk menyetorkan sejumlah dana cadangan kas ya, yang disebut dengan giro wajib minimum nanti. Nah, ketika cadangan kasnya itu dinaikkan, maka kesempatan bank umum memberikan pinjaman kan semakin kecil, karena ini memang disengaja karena uang beredar sudah banyak. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebijakan kredit, adalah dengan kredit yang sangat ketat ya, kredit yang diperketat, dipersulit, yang sangat selektif karena uang beredar sudah banyak. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan moneter kontraktif, yang disebut juga adalah kebijakan tight money policy atau politik keuangan ketat. Oke, jadi di sini untuk Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi, mengawasi kredit secara selektif, betul ya, menaikkan giro wajib minimum, betul juga, oke, menaikkan tingkat diskonto atau suku bunga, betul, menjual surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia, ini adalah juga benar. Jadi jawabannya adalah betul semuanya. Betul semua adalah jawabannya adalah E. Oke, terima kasih. Ikuti terus pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sukses selalu.